Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat 21 Mei 2021, hari ini merupakan tahapan berikutnya ya setelah Bapak dan Ibu guru para mahasiswi PPG dalam jabatan mengikuti tahapan kegiatan peer teaching. Hari ini masing-masing sudah mengikuti tahapan refleksi ya dan mendapatkan masukan feedback ya dari dosen pembimbing masing-masing kaitannya untuk penyempurnaan dokumen perangkat pembelajaran ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru para mahasiswi PPG dalam jabatan pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan pertama. Tadi sudah saya sampaikan ya, sekali lagi refleksi, kemudian penguatan itu dilakukan sekali lagi untuk memberikan kesiapan ya kepada Bapak dan Ibu guru agar nantinya ketika tahapan mata kuliah ketiga pada praktek pembelajaran Bapak dan Ibu guru sudah benar-benar siap untuk melakukan praktek mengajar sehingga 31 hari kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ketiga itu dapat berlangsung dengan lancar ya. Dari hasil refleksi kita pada hari ini ada beberapa hal yang kiranya perlu saya sampaikan. Pertama, mayoritas khususnya di kelompok 3, pada hari ini saya masuk di kelompok 3. Untuk kelompok 3 pada hari ini ada beberapa hal yang menjadi catatan ya kaitannya dengan kegiatan peer teaching yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, perekaman video peer teaching ya. Catatan yang pertama, Bapak dan Ibu guru itu mayoritas merasa kesulitan ketika harus mengkondisikan waktu mengajar ya, waktu kegiatan peer teaching yang dibatasi waktunya hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, keluhannya di dokumen rancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran itu Bapak dan Ibu guru semua sudah membuat RPP, kemudian materi ajar, media, kemudian LKPD dan instrumen penilaian itu dimaksudkan dalam waktu real teaching ya 2 kali 45 ataupun 2 kali 50 menit ya, sehingga banyak sekali keluhan ya tadi di kelompok 3 terutama yang mengatakan bahwasanya sulit sekali untuk mengkondisikan kegiatan peer teaching dengan 25 aspek yang diobservasi dan semuanya harus ada ya. Itu yang pertama kaitannya dengan keterbatasan waktu untuk kegiatan peer teaching, kemudian memodifikasi RPP, materi ajar, media, kemudian KPD dan instrumen penilaian. Selanjutnya poin kedua yang menjadi catatan pada hari ini pada kegiatan refleksi, banyak di antara Bapak dan Ibu guru yang sudah melakukan latihan bahkan ada yang kabarnya sampai tengah malam ya, itu bermalam-malam itu sudah melakukan latihan, dan ketika latihan itu sudah lancar semuanya, sudah bisa sudah bisa dikondisikan waktunya itu sampai 15 sampai 20 menit, akan tetapi ketika perekaman videonya ternyata banyak yang tidak sesuai sehingga
diperlukan ada editing tambahan. Padahal pada kegiatan peer teaching hari ini tadi sudah saya sampaikan, kegiatan peer teaching itu tanpa editing video sama sekali. Jadi direkam apa adanya, kemudian link hasil rekaman semua yang ada di kelompok itu langsung dikirim ke dalam LMS. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga tadi banyak yang menanyakan perbedaan antara nanti ketika kegiatan peer teaching, kemudian selanjutnya nanti ketika kegiatan praktek pembelajaran. Izinkan saya untuk menginformasikan untuk kegiatan peer teaching, tadi sudah saya kemukakan, sudah saya jelaskan ketika pertemuan, kegiatan peer teaching itu sekali lagi merupakan kegiatan latihan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru sehingga nantinya terbiasa ketika akan melakukan praktek pembelajaran. Pada kegiatan peer teaching, itu kegiatannya dibatasi sampai 20 menit, ya itu harus sudah tuntas. Sementara nantinya pada mata kuliah ketiga, pada praktek pembelajaran itu disesuaikan dengan jam, ya disesuaikan dengan waktu sesuai dengan RTP yang telah dibuat pada 3 dokumen perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang membedakan ya selain fleksibilitas waktu yang lebih lama, kemudian pada tahapan pengembangan perangkat pembelajaran untuk yang tahapan peer teaching itu tidak ada editing ya untuk peer teachingnya. Sementara pada mata kuliah ketiga nantinya pada praktik pembelajaran Bapak dan Ibu guru nanti akan melalui proses editing video ya, perekaman video, kemudian hasil video tersebut nanti akan diedit ya, hasil editingnya itulah yang akan menjadi tagihan ya yang harus diupload di dalam LMS ya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat tadi banyak yang banyak yang menanyakan kaitannya dengan time management ya, manajemen waktu mengelola kelas secara daring ya. Ada beberapa tips yang sudah saya infokan saya kira pada video-video yang sebelumnya. Untuk time management, ketika kita diberikan waktu terbatas untuk melakukan kegiatan mengajar, ya kegiatan pembelajaran di dalamnya, triknya Bapak dan Ibu guru bisa melakukan latihan, kemudian ketika melakukan latihan tersebut itu menggunakan timer sendiri, ya kemudian menggunakan smartphone masing-masing, atau ketika misalnya ada partisipan ketika melakukan latihan, maka partisipan lainnya itu mengingatkan melalui lembar kertas bahwasanya waktu yang tersedia itu tinggal sekian. Sehingga Bapak dan Ibu guru itu dapat memaksimalkan waktu yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemudian tips lainnya untuk time management ya pengelolaan kelas khususnya pada pembelajaran online itu silahkan dibagi pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya pada kegiatan peer teaching itu tahapan utama, tahapan yang harus dilengkapi itu ada 3. Yang pertama itu pada tahapan introductions ya atau pendahuluan pada tahapan pembukaannya, kemudian selanjutnya pada tahapan main activity, delivering the content, itu merupakan tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir itu untuk yang closing, ya, untuk tahapan penutup. Ya, jadi kalau misalnya 20 menit waktu yang tersisa atau yang diberikan itu, jadi silahkan dibagi saja secara fleksibel ya kaitannya dengan openingnya berapa lama, delivery kontennya berapa lama, kemudian closingnya berapa lama ya. Dan saya juga sudah mengemukakan kegiatan perekaman peer teaching itu meminta atau menghendaki kreativitas Bapak dan Ibu guru untuk bisa memaksimalkan dokumen rancangan perangkat pembelajaran yang telah dibuat itu modifikasi, dikreasikan sampai memenuhi waktu yang telah ditentukan. Ya, itu poin keempat. Kemudian poin yang kelima atau poin terakhir, tidak lupa saya
ingin mengingatkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahwasanya kegiatan ujian komprehensif itu sudah di depan mata, tinggal beberapa hari lagi Bapak dan Ibu guru sudah harus mengikuti kegiatan ujian komprehensif sebagai prasyarat untuk mengikuti perkuliahan ketiga atau mata kuliah ketiga pada PPG Daljab ini. Saya minta tolong silahkan dipersiapkan dengan maksimal, ya, silahkan dipelajari semua materi yang telah diberikan, kemudian juga di analisis secara mendalam 3 dokumen rancangan pengembangan perangkat pembelajaran yang telah tuntas diselesaikan oleh Bapak dan Ibu guru semua, sehingga nantinya ketika proses tahapan ujian komprehensif itu Bapak dan Ibu guru semua akan lancar untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Ya, saya kira itu saja merupakan hasil atau review dari pertemuan untuk hari ini pada kegiatan refleksi setelah tahapan kegiatan peer teaching, ya. Jadi saya selalu berharap semoga tahapan-tahapan berikutnya menjadi semakin baik, ya. Tahapan-tahapan berikutnya juga Bapak dan Ibu guru tidak akan mengalami kendala yang berarti. Karena kalau sudah sampai mata kuliah kedua, saya kira untuk mata kuliah ketiga nanti itu sudah terbiasa dengan pola, dengan pattern yang kita lakukan ketika mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan ini. Kemudian saya juga tidak lupa mengingatkan, insya Allah nantinya sebelum Bapak dan Ibu guru akan mengikuti ujian komprehensif, insya Allah saya akan memberikan kisi-kisi, saya akan memberikan ragam bahan atau materi yang sekiranya nanti akan ditanyakan ketika pelaksanaan proses ujian komprehensif, ya. Jadi nanti itu sebagai bekal, ya, sebagai bahan yang harus juga dipahami, harus dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya kira itu saja video pada hari ini, ya, untuk refleksi setelah tahapan peer teaching 2 hari kemarin, ya. Mudah-mudahan kegiatan peer teaching, ya, perekaman video peer teaching yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua itu sesuai dengan tujuan, ya, untuk melatih, untuk mempersiapkan Bapak dan Ibu guru sehingga benar-benar dinyatakan siap untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ketiga pada praktik pembelajaran. Ya, harapannya, ya, peer teaching itu berjalan dengan lancar, kemudian masukan-masukan baik itu dari Ustadz pembimbing maupun dari guru kamong itu silahkan dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai bahan untuk revisi nantinya rancangan pembelajaran dokumen rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semuanya, sehingga implementasi pada pengembangan implementasi pada praktik pembelajaran itu dapat dilakukan semaksimal mungkin oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, pada pertemuan hari ini, pada refleksi hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan, ya. Dan saya selalu berharap semoga Bapak dan Ibu guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan pertama selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, kemudahan mengikuti semua tahapan sampai dengan tuntas nantinya. Oh iya, satu lagi sebelum saya akhiri, insya Allah pada hari Senin nanti, ya, tanggal 24 itu sudah akan ada orientasi penyegaran kembali. Jadi Bapak dan Ibu guru pada angkatan pertama ini nanti akan mempunyai junior, ya, pada angkatan kedua. Angkatan kedua juga akan segera kita mulai, ya. Angkatan kedua akan segera mulai. Untuk yang angkatan kedua itu nanti terdiri dari 2 kelas pada pendidikan guru sekolah dasar.
kemudian 1 kelas untuk pendidikan bahasa Inggris, dan 1 kelas untuk pendidikan matematika. Ya, itu saja info terakhir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu.